Apakah agensi melihat girl group ini sebagai alat penghasil uang untuk melunasi hutang? Morgan kemudian mengumumkan bahwa film itu terpilih sebagai pembuka dalam festival film bergengsi. Saya minta maaf karena telah membuat Anda khawatir dan juga mengecewakan Anda. Telah menginvestasikan 8 miliar won dengan beberapa YouTuber untuk memframing anggota sebagai pengkhianat. Hai guys, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, kuharapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi yang baik-baik aja, lagi putus asa mungkin. Apapun itu, keep fighting guys ya. Don't give up. Well, dalam video kali ini seperti biasa ya, kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi panas diperbincangkan dan of course sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya nih, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa banyak cincau-cincau lagi, yuk kita bahas seperti apa berita selengkapnya. Di berita pertama ada berita yang membanggakan dari Morgan, yang mana baru-baru ini Morgan dikabarkan akan segera debut di film Korea Selatan. Wow, amazing. Mungkin ada teman-teman yang belum terlalu mengenal sosok Morgan, boleh aku kenalin gak sih? Nah teman-teman, Morgan ini dulunya dikenal publik lewat keterlibatannya dalam boyband Smash. Itu loh yang punya lagu You Know Me So Well. Nah itu salah satu lagunya teman-teman. Dan Smash ini sampai sekarang ya itu masih tetap ada kok, nggak disband. Dan mereka ini adalah salah satu boyband terpopuler pada masanya. Namun sayang untuk Morgan itu memutuskan untuk keluar dari grup itu sekitar tahun 2013 dan akhirnya bersolo karir. Tapi untuk karir yang dipilih oleh Morgan itu bukanlah musik, melainkan dirinya itu fokus pada dunia peran. Dan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, pemilik nama lahir Handi Morgan Winata ini berhasil menunjukkan eksistensinya di dunia seni peran. Tidak hanya beradu peran dengan deretan aktor papan atas, tapi Morgan juga sukses dinobatkan sebagai aktor pemeran pendatang baru terpilih versi Piala Maya 2015. Dan baru-baru ini dikabarkan bahwa dirinya terlibat dalam film Korea yang bertajuk Because I Hate Korea. Nah, hal itu dikabarkan oleh Morgan melalui Instagramnya. Melalui IG-nya, Morgan mengungkapkan rasa syukurnya bisa ikut terlibat dalam film tersebut. Awal tahun ini, aku berkesempatan bekerja dalam film indah bertajuk Because I Hate Korea bersama dengan orang-orang hebat dari Korea Selatan. Morgan kemudian mengumumkan bahwa film itu terpilih sebagai pembuka dalam festival film bergengsi, yaitu Busan International Film Festival atau disingkat dengan BIFF. Adapun untuk acara ini akan berlangsung pada tanggal 4 Oktober hingga tanggal 13 Oktober 2023. Sangat bersemangat dan juga bangga atas pencapaian ini. Selamat kepada semua orang yang bekerja dalam film ini. Terima kasih telah melibatkanku, sebuah kehormatan. Pungkas Morgan. Pencapaian Morgan ini tentu sontak mendapatkan banyak komentar positif nih dari warganet hingga rekan sesama artis. Banyak yang memuji dan juga memberikan support kepada Morgan. Sementara itu, film ini disutradarai oleh Jang Kon-jae. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Jang Kon-jae lahir tanggal 26 November 1997. Setelah menjadi sutradara, ia juga adalah penulis skenario dan juga sinematografer. Beliau memulai debutnya dengan Action tahun 2010, yang memenangkan hadiah utama sebagai bagian dari Dragons and Tigers Award di Festival Film Internasional Vancouver 2009. Fitur keduanya adalah Sleepless Night tahun 2013 dan meraih JJ Star Award atau Grand Prize dan GIFF Audience Award di Festival Film Internasional Jeonju tahun 2012. Wow, sosok sutradara dari film ini benar-benar mengagumkan banget ya teman-teman. Jadi tidak hanya memiliki pengalaman yang luar biasa saja, namun karya-karya yang sudah digarap olehnya juga mendapatkan penghargaan yang amazing banget. Sementara itu, tokoh Morgan dalam film ini adalah Ko Al-sung yang sempat bermain dalam drama Samjin Company English Class. Selain Ko Al-sung ada juga Joo Jong-hyuk. Nah, untuk Joo Jong-hyuk itu sebelumnya sempat bermain dalam drama yang bertajuk Extraordinary Attorney Woo. Adapun untuk film I Hate Korea diadaptasi dari novel yang berjudul Hangguki Siloso karyanya Jang Kang-myung. Film ini tuh berkisah tentang Gena yang diperankan oleh Ko Al-sung, perempuan berusia akhir 20 tahunan yang tidak puas nih dengan kehidupannya di negara asalnya. Meskipun dia itu memiliki pekerjaan tetap di Seoul dan pasangan yang setia yaitu Ji Myung yang diperankan oleh Kim Woo Kyum. Merasa lelah dengan pekerjaan kantornya dan juga kesenjangan dengan keluarga kaya pacarnya, Gena ini berangkat ke Selandia Baru untuk mengejar kebahagiaan dan bertemu dengan teman baru, termasuk bertemu dengan Jae-in yang diperankan oleh Chu Jong-hyuk. Dalam film tersebut, potret kehidupan Gena di Korea Selatan dan Selandia Baru menggambarkan perubahan emosinya dalam iklim, masyarakat, dan juga orang-orang di sekitarnya yang berbeda. Jang Kon-jae selaku sutradara mengatakan, saya mengatur nadanya secara berbeda untuk Selandia Baru dan Korea. Segera setelah syuting adegan musim dingin di Korea, kami pergi ke Selandia Baru untuk syuting adegan musim panas. Hasilnya kami dapat menangkap cuaca dan sentimen yang kontras. Melalui film barunya ini, Jang Kon-jae ingin berbagi keprihatinan generasi muda dengan khalayak global dan memprovokasi pemikiran tentang masyarakat mereka sendiri. Saya ingin membuat film yang menangkap kelelahan yang dirasakan masyarakat Korea.
dari sudut pandang berbeda. Saya pribadi bertanya-tanya, apakah generasi muda Korea diberikan kesempatan yang adil untuk mengejar impian mereka dengan dasar yang kuat dan juga merasakan dorongan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini melalui cerita tersebut. Wow, filmnya menarik banget ya, karena kayak realistis aja gitu teman-teman, ya nggak sih? Dan tentunya kita sebagai netizen Indonesia bangga banget sih dengan pencapaian dari Morgan Oey. Dan penampilannya di film Korea itu menambah daftar aktor dan juga aktris asal Indonesia yang tampil di film or drama Korea. Sebelum Morgan ada juga beberapa public figure asal Indonesia yang pernah tampil di film-film dan juga drama Korea. Salah satunya adalah Joe Taslim. Untuk Joe Taslim sendiri itu juga sempat debut di film Korea yang judulnya adalah The Swordsman. By the way, udah nonton film tersebut? Kalau udah nonton, tolong dong tulis review kalian di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke berita kedua. Di berita kedua ini ada berita duka lagi teman-teman. Setelah sebelumnya kita sempat mengabarkan ada YouTuber Pyo Yerim, kali ini ada YouTuber lagi yang diberitakan meninggal dunia. YouTuber tersebut bernama Kim Yong Ho. Kim Yong Ho adalah seorang public figure asal Korea Selatan yang lahir pada tanggal 11 September tahun 1976. Ia diketahui merupakan mantan jurnalis yang kemudian menjadi seorang YouTuber. Dia lulus dari Universitas Sungkyunkwan dan bekerja di Newsist dan juga Sports Wall. Konon saat bekerja di Sports Wall, yaitu menjadi manajer hiburan majalah olahraga termuda di usia 33 tahun. Setelah itu dia menjalankan saluran YouTube Sayap Kanan, direktur hiburan, dan juga menjadi anggota Institut Penelitian Garosero bersama dengan Kang Yong Sok dan juga Kim Se-wi. Dan pada sore hari tanggal 12 Oktober 2023 waktu Korea Selatan, polisi Busan Hyundai mengkonfirmasi bahwa YouTuber Kim Yong Ho ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di Busan. Mendiang ditemukan oleh seorang karyawan hotel yang melaporkan kejadian tersebut. Dan di sini ada seorang perwakilan dari kepolisian Hyundai mengatakan kepada media, diduga bahwa kematiannya itu disebabkan oleh bunuh, namun penyelidikannya masih berlangsung. Diketahui lebih lanjut bahwa Kim berada di Busan untuk sidang pelecehan seksual yang berakhir sehari sebelumnya pada tanggal 11 Oktober. Pengadilan distrik Busan telah memutuskan Kim Yong Ho bersalah atas pelecehan seksual yang terjadi di sebuah restoran pada bulan Juli tahun 2019 yang lalu. Terlebih lagi, Kim Yong Ho juga terlibat dalam penyelidikan yang sedang berlangsung atas tuduhan pemerasan terhadap sejumlah selebriti papan atas. Kim Yong Ho juga diduga telah memeras berbagai selebriti sejak Agustus 2020, menuntut uang sebagai imbalan atas penyembunyian informasi pribadi dan negatif, yang tentunya hal ini akan merusak reputasi dari para selebriti ini. Kim juga diduga telah memperoleh miliaran won dari pemerasan tersebut. Dan surat perintah penangkapan untuk kasusnya Kim yang sedang berlangsung telah ditinjau pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Dalam perkembangan terbaru kasus ini pertanggal 12 Oktober pukul 15.00 waktu Korea Selatan, sebuah video YouTube yang diduga menampilkan kata-kata terakhir Kim Yong Ho sebelum kematiannya telah muncul secara online. Dan video berdurasi 48 menit itu hanya berisi suaranya Kim Yong Ho saja dan layarnya itu digelapkan. Dan untuk video ini sekarang udah dihapus teman-teman. Namun meskipun sudah dihapus, beberapa media Korea berhasil mendapatkan informasi apa yang dikatakan oleh Kim Yong Ho dalam video tersebut. Dan coba kita baca apa yang dikatakan oleh Kim Yong Ho dalam video itu ya. Saya minta maaf karena telah membuat Anda khawatir dan juga mengecewakan Anda. Saya saat ini berada di Busan. Saya datang ke Busan karena ada persidangan. Hasilnya tidak bagus. Pengacara mengatakan saya tanpa syarat tidak bersalah. Tapi itu tidak masuk akal dan saya merasa dirugikan. Kalau dipikir-pikir, saya minta maaf. Pada akhirnya saya salah. Saya terlalu memanjakan diri. Saya terlalu memanjakan diri sendiri. Tidak apa-apa mengkritikku. Tapi saat aku melihat keluarga dan kenalanku mengalami kesulitan, aku pikir aku ingin menghilang. Aku tahu jika aku tidak menghilang, hal itu akan berlanjut selamanya. Jadi aku memutuskan untuk menghilang. Dan mengenai tuduhan memeras selebriti yang membantahnya dengan mengatakan, bahkan dalam dakwaan jaksa tidak ada catatan saya menerima uang dengan memeras selebriti. Dia mengklaim tuduhannya adalah seorang gangster menjual nama saya untuk mengambil uang dari dokter kulit. Dan saya mengetahuinya. Tapi itu adalah cerita lama yang bahkan saya tidak ingat. Kim Yong Ho pun bertanya, sekarang saya akan menghilang. Saya akan memenuhi peran saya dan pergi. Mereka yang selamat harus hidup dengan baik. Mohon lupakan, maafkan, dan pahami saya. Ini adalah cerita terakhir. Ada orang-orang yang menyukaiku dan percaya padaku, meskipun ada kekuranganku. Dan aku bersyukur. Berkat mereka, aku rasa aku akan bisa mengakhirinya dengan bahagia. Hanya Kim Yong Ho yang memainkan perannya. Aku akan berterima kasih jika kamu berpikir itu sudah berakhir dan hilang. Ceritanya panjang. Terima kasih, selamat tinggal. Well, dari apa yang sudah kita bacakan tadi, aku sih dapat mengambil kesimpulannya kenapa Kim Yong Ho mengambil tindakan seperti itu. Mungkin dikarenakan dia juga merasa bersalah dan dia juga ingin orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, koleganya itu tidak dikritik dan juga mendapatkan kesulitan atas impact dari kasus ini. Sekali lagi, Mimin mengucapkan rest in peace. Kita doakan semoga mendiang dapat beristirahat dengan tenang dan kita doakan semoga pihak keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran atas musibah ini.
Dan lanjut kita akan masuk ke berita terakhir. Kita akan membahas tentang 50-50 yang mengklaim agensi menggunakan girl group tersebut sebagai sarana untuk melunasi hutang dan akan mengungkapkan kebenaran tentang CEO John Hong Jun di postingan Instagram terbaru. Pada tanggal 12 Oktober, 50-50 sudah merilis pernyataan panjang lebar melalui sosial media mereka, yang mana mereka menyatakan agensi harus berhenti menerima tuduhan yang tidak berdasar. Kemudian 50-50 mempertanyakan, apakah agensi menganggap girl group sebagai sarana untuk mendapatkan uang guna melunasi hutang? Mereka juga menyatakan bahwa CEO agensi yaitu J mendekati CEO perusahaan outsourcing yaitu A untuk menyelaraskan klaim mereka dengan menginvestasikan 5 miliar Korea won sebagai hutang pembayaran di muka yang merupakan hutang agensi S lainnya ke dalam girl group 50-50. Agensi membebankan biaya kepada para anggota sebesar 3 miliar Korea won pada pernyataan penyelesaian. Tetapi mereka belum memberikan informasi rinci mengenai biaya operasional sebesar 3,3 miliar Korea won dan juga setoran sebesar 1,7 miliar Korea won hingga bulan Oktober. Mereka lebih lanjut mendesak dengan mengatakan, jangan menghina para anggota dengan gangguan yang tidak berdasar atau kontak sebelum kontrak eksklusif berakhir. Sekarang ungkapkan segala sesuatu tentang 50-50 dengan sejujurnya sebisa mungkin. Kami akan mengungkapkan semuanya. Kami telah menderita di bawah pengawasan dan juga kendali dan merusak kesehatan kami. Kami akan mengungkapkan kebenaran di balik kisah-kisah baik yang diceritakan tentang CEO John. Di sisi lain, agensi Attract diwakili oleh John Hong Jun mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 1 miliar Korea won terhadap The Givers dan CEO An Song Il, antara lain pada tanggal 27 bulan lalu. Perwakilan Attract mengatakan, karena penggelapan dan juga penyelewengan dalam bisnis yang dilakukan oleh The Givers An Song Il dan Baek Jin Sil, serta hilangnya peluang bisnis besar seperti periklanan dan juga penolakan casting, kemudian ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban dan tindakan ilegal kegiatan, perselisihan langsung telah timbul antara perusahaan kami dan para artis, menghalangi kegiatan hiburan normal. Jumlah yang diklaim dalam klaim ini adalah sebagian dari jumlah tersebut. Dan kami berencana untuk memperluas jumlah klaim dalam masa depan selama proses uji coba. Dan berikut adalah bagaimana pernyataan dari 50-50 yang sudah diterjemahkan oleh fandom mereka. Meminta agensi untuk menghapus pembingkian yang tidak berdasar. Apakah agensi melihat girl group ini sebagai alat penghasil uang untuk melunasi hutang? Perwakilan dari agensi berencana menggunakan penyelesaian girl group tersebut sebagai cara untuk menyelesaikan hutang di muka dari investor. Dapat kalian perhatikan, ini merupakan translate dari screenshot percakapan Kakao Talk. Untuk A mengatakan, kami akan membuat keputusan berdasarkan pengumpulan data utama saya dan setelah memeriksa wawancara dan masukan terakhir di Thailand. Kemudian J mengatakan, oke. Terus A bilang lagi nih, kami telah menjadwalkan pertemuan dengan distributor minggu depan. Terus J mengatakan kembali, waiting imnida, mari kita koordinasikan cerita kita bahwa kita mendapatkan uang muka 5 miliar untuk girl group. Terus J menuliskan, 2 tahun 6 bulan 100 juta, 30 bulan 3 miliar, 1,6 miliar untuk album pertama ini, 1 miliar kemudian, ini akan menjadi 5,6 miliar. Jadi menurut saya 5 miliar di muka itu benar. Well, jadi seperti itulah bagaimana isi pesan antara si A dan juga si J seperti yang sudah disinggung oleh member 50-50 pada awal tadi. Dan untuk J, CEO agensi tersebut katanya bersekongkol nih dengan A yang merupakan CEO kontraktor eksternal untuk mengklaim bahwa hutang di muka yang harus dibayar oleh agensinya yang lain yaitu S adalah 5 miliar won yang diinvestasikan dalam girl group 50-50. Bahwa pengeluaran untuk periode pengelolaan 50-50 yaitu selama 2 tahun 6 bulan adalah 3 miliar won, 100 juta won per bulan selama 30 bulan. Jika digabungkan dengan biaya produksi untuk album pertama dan juga berikutnya, mungkin Cupid, adalah 5 miliar won. Tanda kutip untuk uang muka yang diterima dari distributor untuk album pertama sebenarnya adalah 2 miliar won. Selain itu, hutang di muka COC adalah utang S yang merupakan entitas corporate terpisah dan bukan agensi 50-50 yaitu Attract. Untuk poin yang kedua adalah tentang agensi yang masih menghindari permintaan penjelasan para anggota tanpa tanggapan yang tepat, sambil membuat para anggota menderita karena peristiwa yang tidak berdasar. Di subpoin pertama, meskipun anggota meminta proses penyelesaian yang transparan dan juga klarifikasi rincian saldo rekening, agensi katanya tidak menanggapi dan tiba-tiba mengklaim bahwa mereka telah menginvestasikan 8 miliar won dengan beberapa YouTuber untuk memframing anggota sebagai pengkhianat. Yang kedua, agensi membebankan biaya sebesar 3 miliar won pada pernyataan penyelesaian yang dikirimkan kepada anggota. Namun, hingga tanggal 23 Oktober nih, pihaknya belum mengklarifikasi rincian biaya pemeliharaan dan juga operasional sebesar 3,3 miliar Korea won dan deposito sebesar 1,7 miliar Korea won. Poin C, mohon untuk tidak menghina anggota dengan klaim perusahaan yang tidak berdasar pada kenyataan. Kami akan mengungkapkan semuanya dengan percaya diri. So, poin yang pertama,
Framing peristiwa oleh COJ sebagai gangguan hanya dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari pertanyaan kita dan mengalihkan perhatian dari masalah tersebut. Karena agensi tidak memberikan data spesifik yang dibutuhkan oleh para anggota, yaitu bahan bukti untuk penyelesaian misalnya rincian biaya lagu dan lain-lain, para anggota meminta data dan komunikasi dari G, kontraktor eksternal yang bertanggung jawab atas produksi dan akuntansi. Kami akan terus meminta data dari pihak terkait seperti kontraktor eksternal G dan agensi W melalui prosedur yang sah dan juga resmi, guna mengkonfirmasi fakta yang diperlukan untuk proses litigasi. Subpoin yang ketiga, jika CEO mencoba untuk menghalangi upaya para anggota dengan alasan perusakan, kami hanya dapat memandangnya sebagai upaya untuk menghindari fakta terkait kasus ini, untuk menjebak para anggota dalam kerangka perusakan yang tidak berdasar dan juga serang mereka. CEO, tolong dong ungkapin segala sesuatu tentang 50-50 dengan sejujurnya sekarang, meskipun mungkin sudah terlambat ya. Selain itu, kami juga akan mengungkapkan setiap detail terkait aktivitas kami yang dilakukan di bawah pengawasan dan kendali sehingga merusak kesehatan kami. Kami juga akan mengungkap kebenaran di balik kisah indah yang diberitakan tentang CEO. Kami akan mengungkapkan sifat yang sebenarnya dari CEO agensi yang melunasi hutang perusahaan S lainnya dengan pendapatan dari musik dan album 50-50. Kami akan mengungkapkan segalanya tentang mengapa kami harus meninggalkan agensi dan mengapa kami tidak bisa kembali. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana segmen dari 50-50, yang mana dari informasi yang kita bacakan tadi aku sih dapat nyimpulin kayak gini. 50-50 itu merasa bahwa mereka itu sudah di framing buruk banget lah gitu sama CEO dari Acreg gitu, dan mereka juga kayak dipakai gitu untuk melunasin perusahaan lain dari sang CEO, yaitu perusahaan S, dan mereka juga kayak minta data-data tentang berapa biaya pembuatan lagu dan lain sebagainya gitu teman-teman. And how about your opinion about this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Kita doakan semoga semuanya dapat segera diselesaikan dengan baik. Amin. Well guys, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih update. Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan kah, sikap kah, tindakan kah, dan maybe ada salah informasi. Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Thank you so much. See you next time and goodbye everyone. Selamat beraktivitas ya. Semangat.